mata pelajaran PPKN. Saya juga adalah mahasiswa PPK Angkatan 3 mata pelajaran PPKN LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring di kelas 12 MIPA 1. Dan materi yang akan saya bahas hari ini adalah materi di bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta tim penilai, mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran. Meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring di tengah situasi darurat penanganan COVID-19. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, agar kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan tidak lupa juga kita doakan agar negara kita segera terbebas dari pandemi virus COVID-19. Amin. Agar kegiatan kita sehari-hari, khususnya kegiatan pembelajaran, bisa berjalan lebih baik lagi. Baiklah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, mengawali pembelajaran di pagi hari ini, berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baiklah, mudah-mudahan doa kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita absensi terlebih dahulu ya. Astri? Hadir, Pak. Evrilia? Hadir, Pak. Hilma? Hadir, Pak. Fatma? Lisa? Ada, Pak. Oh, ada. Hisna? Hadir, Pak. Oh, ya. Alhamdulillah, Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa yang sudah dapat bergabung dalam pembelajaran kali ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sebelum masuk kepada materi, kita sekarang marilah kita mengingat terlebih dahulu materi yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai hakikat penegakan hukum.
Sekarang Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan, silakan kepada siswa yang dapat menjawab untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan nomor satunya, apa sih itu hukum itu? Izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan Saudara Yusuf. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan, Pak. Oh iya, terima kasih. Baik sekali jawabannya, sangat benar sekali. Sekarang untuk pertanyaan kedua, apakah negara Indonesia itu merupakan negara hukum? Coba sebutkan dasar hukumnya yang menegaskan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Ada yang bisa? Izin menjawab, Pak. Oh ya, silakan. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu artinya setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Oh, terima kasih, sangat benar sekali jawabannya. Alhamdulillah masih bisa mengingat pelajaran kita yang sudah lalu. Sekarang yang ketiga, coba jelaskan tujuan dibuatnya hukum. Ada yang bisa? Pak, Oh iya, silakan. izin menjawab, Pak. Aha. 1. Melindungi hak asasi setiap manusia. 2. Menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. 3. Menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Dan 4. Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Oh Sekian, iya, Pak. terima kasih. Sangat benar sekali, Saudari Hilma sudah bisa menjawab. Apakah ada yang mau melengkapi? Saya Pak. Oh iya, silakan. 1. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. 3. Menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. 4. Mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali jawabannya, terima kasih. Pertanyaan terakhir, coba jelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ada yang masih ingat? Teknik penilaian yang akan kita gunakan untuk pelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama penilaian tertulis, yang kedua penilaian kelompok, dan yang ketiga itu penilaian sikap. Nah, itu adalah 3 nilai yang akan kita kalian harus kerjakan sekarang. Ada 3 ini, yang pertama penulisan tertulis, kelompok, dan sikap. Nah, untuk itu kita akan masuk kepada materi yang pertama. Sebelum kita masuk kepada materi, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi dan peran lembaga-lembaga penegak hukum. Yang ketiga, peserta didik memiliki sikap peduli dan peran serta aktif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki keterampilan menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kita langsung saja masuk ke materi intinya. Nah, di sini disebutkan kenapa Indonesia disebut sebagai negara hukum. Seperti yang tadi sudah teman kalian jawab, jawabannya hampir sama seperti yang jawaban aslinya, yaitu bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum secara mudah dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan hukum tertulis di Indonesia karena menyatakan pada pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan lain yang menerangkan bahwa Indonesia termasuk negara hukum adalah 1. Pasal 28I ayat 5 yang isinya untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang nomor 2-nya, pasal 27 ayat 1,
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, inilah dasar-dasar hukum yang dijadikan dasar untuk menentukan Indonesia sebagai negara hukum. Nah, inilah materi inti yang akan kita bahas hari ini, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Seperti yang sudah kita tahu, banyak sekali lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah peran Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, kita akan lihat apa saja fungsi dan peran kepolisian itu. Kita lihat perannya: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ini adalah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangannya sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang C-nya, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Nah, itulah beberapa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita lanjut saja. Nah, yang kedua ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kita lihat perannya itu apa saja. Bentar. Nah, ada yang pertama itu di bidang pidana. Di bidang pidana, peran Kejaksaan Republik Indonesia diantaranya adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Selanjutnya, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, di sini ada pertanyaan, menurut Anda apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Kenapa? Nanti akan kita bahas. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok berikut ini. Kelompok pertama yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada bagian peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang terakhir yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Nah, sekarang kita masuk kepada lembaga penegak hukum yang keempat, yaitu advokat. Advokat atau istilahnya dalam bahasa Indonesia itu adalah pengacara. Nah, di sini advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian, jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu kita lihat. Nah, ini adalah persyaratan untuk menjadi seorang advokat. Nah, apabila kalian nanti ke depannya ingin menjadi seorang advokat, ini adalah beberapa persyaratan yang harus kalian tempuh. Yang pertama itu harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempatnya, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keenamnya, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang selanjutnya adalah magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang selanjutnya, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang selanjutnya, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, itu adalah beberapa persyaratan untuk menjadi seorang advokat. Sekarang kita masuk ke peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa kita kenal dengan nama KPK. Di sini KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang B-nya, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang C-nya, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itu adalah beberapa tugas dari KPK. Kemarin kelompok sudah dibagi menjadi 3 kelompok yang isinya adalah 4 orang tiap kelompoknya. Nah, kemarin juga Bapak sudah memberikan tugas kelompok untuk kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian, dan setelah selesai kita akan melakukan presentasi sekarang. Untuk mengingat tugas kemarin, Bapak akan mengulang tugas apa saja yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian simak video berikut ini. Jujur ya, saya bicara dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, maksud saya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka ada. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan.
Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih, no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang nggak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih, berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut Melihat videonya? Pak. Nah, baiklah, sekarang kita akan memulai presentasi kelompok. Silakan kepada kelompok 1 untuk bisa memulai presentasinya. Silakan, mau diwakili oleh siapa? Saya Pak. Oh ya, Saudara Yusuf, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Mengapa kejadian tersebut bisa sampai terjadi? Siapa yang harus disalahkan pada kejadian tersebut? Penegakan hukum di Indonesia terkesan masih berat sebelah. Hukum di Indonesia ini masih tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Maksudnya, penegakan hukum di Indonesia tidak sama antara rakyat kecil dan para pejabat negara. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak peduli status sosialnya, baik dia pemulung sampai presiden sekalipun harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Sebagai contoh yang saya ambil, contoh kasus dari korupsi mantan gubernur Banten, yaitu Ratu Atut Qosiyah, yang hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ratu Atut telah melakukan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu Akil Mukhtar, sebesar 1 miliar rupiah untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Bandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Rasanya sangat tidak adil melihat kedua kasus ini. Seorang koruptor yang merugikan negara sebesar 1 miliar rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara. Sedangkan seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dihukum 2,5 tahun. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1 harus ditegakkan. Karena jika tidak, kasus seperti ini akan terulang kembali dan hak diperlakukan sama di depan hukum seperti tidak berlaku lagi. Mungkin sekian dari kelompok 1, presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 karena sudah baik sekali dalam menyelesaikan tugasnya dan melakukan presentasi. Sekarang kita masuk kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, Kepolisian RI atau Polri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Selanjutnya, hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2 untuk hasil kerjanya. Terima kasih kelompok 2 sudah sangat baik sekali dalam menjawab pertanyaan dan mempresentasikan tugas kelompoknya. Sekarang kita masuk kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai proses penegakan hukum di Indonesia, dimulai dari penangkapan tersangka sampai dengan proses hukum dari tingkatan pertama sampai tingkatan paling akhir. Untuk yang pertama, ada penangkapan tersangka oleh pihak kepolisian, kemudian tersangka di BAP oleh pihak kepolisian. Setelah lengkap, kemudian berkas BAP dikirim ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, setelah dinyatakan P21 oleh kejaksaan, kemudian tersangka dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk menjalani proses persidangan. Di sini status tersangka sudah berubah menjadi terpidana. Yang ketiga, kemudian terjadilah proses sidang di pengadilan negeri. Setelah proses sidang, jatuhlah vonis hakim terhadap terpidana. Nah, di sini status terpidana berubah menjadi terdakwa. Yang keempat, apabila terdakwa tidak puas dengan putusan hakim, maka terdakwa bisa mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Proses yang terakhir, apabila setelah proses dan turun vonis banding di pengadilan tinggi, terpidana masih tidak puas, maka terpidana bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Sudah sangat baik sekali ya. Alhamdulillah, ternyata seluruh kelompok bisa menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Nah, untuk tugas mandiri pada hari ini, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan melalui WhatsApp group. Dan mohon kirim jawaban kalian melalui Google Form. Untuk link pengumpulan tugas sudah tercantum di dalam LKPD. Nah, mungkin Bapak akan tunjukkan sebentar LKPD-nya itu seperti apa.
Ini adalah bentuk LKPD yang harus kalian kerjakan nanti. Ini bentuknya. Di sini ada lembar kerja peserta didik, identitas peserta didik. Nah, isikan nanti nama kalian di sini. Kemudian ada KD, materi dan indikator. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Di sini kemudian ada petunjuk kerja. Dan di sini ada rangkuman materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini ada rangkumannya, kemudian di sini ada butir soalnya. Ini rubrik penilaiannya seperti itu. Kemudian di sini ada instrumen penilaian. Silakan nanti kalian kerjakan juga di instrumen penilaian ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, mungkin itu saja LKPD yang harus kalian isi. Nanti silakan kalian kerjakan di dalam link ya. Kalian kalau sudah mengerjakan, kalian kirimkan ke dalam link yang sudah ada di dalam LKPD nanti. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi yang tadi Bapak sampaikan? Pertanyaannya, Pak. Oh iya, silakan Saudara Yusuf. Apakah perbedaan dari hukum pidana dan hukum perdata, Pak? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebelum Bapak langsung menjawab, silakan apakah ada siswa yang mau membantu menjawab pertanyaan dari teman kita ini? Saya Pak izin menjawab. Oh, silakan, Saudari Melati. Ya, baik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap norma-norma hukum. Sedangkan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perseorangan. Sekian, Pak. Terima kasih, jawabannya sangat tepat sekali. Jadi yang seperti yang sudah Saudari Melati jawab tadi, hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap norma-norma hukum. Nah, hukum pidana ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana material. Di mana hukum formil yaitu bagaimana cara negara dalam melakukan serangkaian proses pidana. Sementara hukum pidana material yaitu berisikan norma dan juga sanksi dari hukum pidana itu sendiri. Nah, sedangkan hukum perdata apabila dilihat melalui ruang lingkupnya, istilah hukum perdata yaitu segala hukum pokok yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata juga dibagi menjadi hukum perdata formil dan material, di mana hukum perdata material berisikan ketentuan yang mengatur mengenai kepentingan perseorangan. Mungkin itu saja jawaban dari Bapak. Apakah cukup puas, Saudara Yusuf? Pak, cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih. Nah, untuk refleksi pada pembelajaran kita kali ini, Bapak akan presentasi dulu sebentar. Nah, ini adalah refleksi untuk pembelajaran kita kali ini. Refleksinya ada 3. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Yang kedua, kesulitan apa saja yang kalian rasakan dalam pembelajaran kali ini? Dan yang ketiga, apakah metode pembelajaran yang dilaksanakan hari ini sudah cukup sesuai atau seharusnya menggunakan metode pembelajaran lainnya? Nah, itu refleksinya silakan kalian isi di dalam LKPD, kemudian kirim kepada Google Form yang sudah Bapak cantumkan di WhatsApp grupnya. Kemudian yang selanjutnya, untuk rencana tindak lanjut pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama, apa yang bisa kalian lakukan untuk mendukung penegakan hukum di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah kalian. Yang kedua, tuangkan bukti kegiatan kalian tersebut dalam bentuk foto atau video kegiatan. Ini pun sama, kalian kerjakan di dalam LKPD, kemudian hasilnya dikirimkan ke dalam Google Form yang sudah Bapak sampaikan barusan. Itu saja untuk refleksi dan rencana tindak lanjut pada pembelajaran kita kali ini. Nah, marilah sekarang kita mengambil kesimpulan apa yang bisa kalian tangkap
dalam pembelajaran kita kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Pak. Oh, silakan, Saudari Hilma. Izin menjawab, Pak. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang telah Bapak sampaikan, bahwa perangkat penegak hukum di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan juga KPK. Selanjutnya, berkenaan dengan istilah hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, kembali dikembalikan kepada moral dan hati nurani pada penegak hukum di Indonesia. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1 harus ditegakkan. Karena jika tidak, kasus seperti ini akan terulang kembali dan hak diperlakukan sama di depan hukum seperti tidak berlaku lagi. Jika hak untuk diperlakukan sama di depan hukum ini dipenuhi, maka hukum di Indonesia tidak akan lagi tajam di satu sisi. Sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hilma yang sudah baik sekali menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, itu saja mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita kali ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku sekalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi yang sudah Bapak sampaikan tadi terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan yang Bapak. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga terlipat curah kepada junjungan kita, yakni Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada selaku umatnya yang tak tanggal ajarannya. Baik, di pembahasan kali ini akan membahas perihal pelajaran PKN yang kemarin sudah disampaikan oleh guru mata pelajaran. Untuk presentasi mungkin nanti saya akan share PowerPoint-nya di Google Meet ini. Nanti akan soal penjelasannya mungkin nanti bakalan dijelaskan oleh Saudari Hilma ya. Teman-teman semua, sekarang kita akan berdiskusi mengenai dari pelajaran PPKN, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saya akan share slide-nya ya.